lagi bersama saya Kak Doni. Di sini kita akan belajar mengenai fisika. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai, ya, bersama bimbel master ini manjada wajada. Oke, di sini hari ini kita akan membahas tentang gelombang dan bunyi. Apa sih gelombang dan bunyi itu? Di sini kita akan mempelajari tentang definisinya, cepat lambat bunyi itu sendiri, dan peristiwa-peristiwa bunyi yang sering kita alami. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah definisi, ya. Definisinya. Apa itu gelombang dan bunyi? Nah, pada pertemuan semalam kan kita sudah membahas tentang gelombang. Nah, ini kita akan mengupas tentang bunyi, ya. Bunyi adalah sesuatu yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi benda apapun yang berbunyi pasti itu memiliki getaran dan gelombang, ya adik-adik. Sementara itu tinggi rendahnya suatu bunyi itu disebut dengan frekuensi. Oke, itulah definisi dari bunyi, dan kuat lemahnya atau tinggi rendahnya suatu bunyi itu disebut frekuensi, ya. Kita masuk sekarang ke B, yaitu cepat lambat bunyi. Nah, di sini dirumuskan dengan V sama dengan lambda dikali F. Di mana V itu adalah kecepatan bunyi, kalau satuannya meter per sekon. Lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter, dan F itu adalah frekuensi atau satuannya Hz. Oke, kita aplikasikan. Kita lihat contoh soalnya. Adik-adik, di sini ada contoh, katanya cepat bunyi di udara itu 1/4 lebih cepat daripada di air. Kecepatan bunyi di udara nilainya 340 meter per sekon dan dengan frekuensi 170 Hz. Hitunglah panjang gelombang bunyi di dalam air. Oke, sama-sama perhatikan. Jika kita lihat soal, maka diketahui cepat bunyi di udara yaitu VU sama dengan 1/4 VA. Ya, gini cara nulisnya adik-adik. Sementara itu frekuensinya adalah 170 Hz. Nah, yang ditanya, sementara ini tadi VU-nya 340, ya. Yang ditanya itu panjang gelombang, lambda sama dengan berapa. Selanjutnya kita bahas dari yang diketahui itu VU sama dengan setengah VA, maka karena kita ingin menghitung panjang gelombang di air, sehingga kita memakai kecepatan yang ada di air itu, ya. Kita cari dulu. Maka ini 340 sama dengan 1/4 VA. Maka VA sama dengan 340 dikali 4
yaitu berapa nih? 1360 ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Karena V itu tadi lambda dikali F, maka lambda sama dengan V per F ya. Karena ini panjang gelombang di dalam air, maka ini kita buat kecepatannya VA ya. Selanjutnya kita masukkan saja angkanya. Maka lambda sama dengan 1360 dibagi F-nya itu 170 sama dengan, kita bagikan hasilnya ya 8 ya, 8 meter. Oke, coba adik-adik lihat opsinya. Oke, selanjutnya mengenai cepat lambat bunyi, karena dia ada 3 medium yaitu padat, cair, dan gas, maka satu-satu kita ambil. Maka yang pertama itu adalah cepat lambat bunyi padat dan padat. Nah, gimana rumusnya? V sama dengan akar dari E per Rho. Ya, ingat V sama dengan akar dari E per Rho. Ini untuk khusus zat padat ya, di mana V itu tadi kecepatan, satuannya meter per sekon, di mana E itu adalah modulus yang atau satuannya kilogram meter sekon kuadrat, dan massa jenis itu Rho itu adalah massa jenis, di mana satuannya kilogram per meter kubik. Ini untuk pada zat padat. Nah, untuk zat cair, pada zat cair ini rumusnya V sama dengan akar dari B per Rho. Di mana sama V juga itu kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, dan B itu adalah modulus Joule. Ini biasa nilai-nilai tetapan yang sudah disediakan di soal ya. Newton per meter kuadrat. Satu lagi juga Rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada cepat lambat bunyi dari zat gas ya. Oke adik-adik, selanjutnya ada cepat lambat bunyi pada gas ya, dimana rumusnya yaitu PV sama dengan nRT. Jadi kalau cepat lambat bunyi di gas itu berhubungan dengan tekanannya, suhunya sangat berpengaruh ya. Dimana P itu tekanan, V itu kecepatan bunyi, nah N itu banyaknya, R itu tetapan gas umum, itu sudah ditetapkan, dan T adalah suhu. Selanjutnya, agar lebih mudah paham, kita akan bahas mengenai SP2 ya, di
kita lihat. Berapakah cepat lambat bunyi pada batang logam yang modulus yangnya 81 Newton per meter kuadrat serta massa jenisnya 9 kilo per meter kubik? Oke adik-adik, mari lihat pembahasannya. Diketahui modulus yangnya adalah 81 Newton per meter kuadrat. Nah, dengan massa jenis yaitu 9 kilogram per meter kubik. Ditanya cepat lambat bunyi. Oke, kalau kita perhatikan yang diketahuinya yaitu ada modulus yang dan massa jenisnya. Kita lihat pada soal, ini dia batang logam. Berarti yang kita cari adalah cepat lambat bunyi pada zat padat. Maka gunakanlah rumus cepat lambat bunyi pada zat padat ya. Karena tadi kan ada 3. Cepat bunyi pada gas, padat, zat padat dan zat cair. Maka di sini kita pakai rumus cepat lambat bunyi pada zat padat, di mana rumusnya V sama dengan M per rho. V sama dengan akar dari M per rho. Nah, kita lihat pada soal M-nya ada, rho-nya sudah ada, maka kita tinggal masukkan saja. Dan lihat satuannya ini sudah sebanding ya, sistem MKS, jadi tidak ada yang harus diubah. Maka ini 81 dibagi 9 sama dengan akar 9 sama dengan 3 meter per sekon. Maka cepat lambat bunyi pada batang logam itu sebesar 3 meter per sekon. Coba dilihat optionnya. Oke, selanjutnya di sini ada peristiwa bunyi. Nah, apa-apa saja peristiwa bunyi yang sering kita alami dalam kehidupan? Contohnya satu yaitu ada gema ya. Gema, gaung boleh. Apa itu gema, gaung? Gema atau gaung itu adalah, kita tulis saja sini ya, definisinya, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli ya. Jadi gema, gaung ini bedanya di waktu ya, waktu bunyi pantulannya setelah bunyi asli itu. Contohnya ketika kita bilang halo, 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 seperti itu ya, gema dan gaung. Nah, itu berkaitan dengan bunyi pantul, di mana rumusnya S sama dengan setengah VT. Di mana S itu adalah jarak atau kedalaman, boleh. V itu masih sama kecepatan ya, kecepatan, dan T adalah waktu. Jadi ini bisa untuk menghitung jarak, kedalaman juga boleh ya. Jadi bedanya ada sedikit perbedaan. Kalau di GNBB yang kita pahami rumus S itu adalah V kali T saja, khusus untuk bunyi pantul ditambahin setengah menjadi S sama dengan setengah kali VT. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas pembahasannya. Oke, di sini ada contoh dari bunyi pantul, yaitu di atas permukaan laut digetarkan sumber bunyi. Pantulan bunyi dari dasar laut terdengar 10 detik saat digetarkan. Jika cepat lambat bunyi di air 140 meter per sekon, maka dalamnya laut adalah. Jadi ini pengaplikasian dari kalau kita mau mengukur kedalaman laut ya. Jadi penggunaannya dengan menggunakan bunyi pantul. Jadi kita lihat apa yang diketahui di sini. Katanya bunyi pantulannya terdengar 10 detik setelah bunyi asli, maka itu T ya.
dan kecepatan di air itu 140 meter per sekon. Yang ditanya di sini kedalaman atau jarak, boleh ya. Maka kita jawab. Kita lihat rumusnya, S sama dengan setengah kali V kali T. V-nya ada, T-nya ada, satuannya sudah pas, maka tinggal kita masukkan saja. Setengah dikali 140 dikali 10. Duanya bisa kita matikan. Jadi 70 kali 10, 700 ya. Maka kedalamannya adalah 700 meter. Dan optionnya adalah D. Selanjutnya untuk peristiwa bunyi yang sering kita alami yaitu resonansi ya. Apa itu resonansi? Resonansi adalah ikut bergetarnya benda lain karena adanya getaran. Jadi resonansi itu ikut bergetarnya benda lain karena adanya getaran. Contoh ketika kita mengukur meja, maka benda-benda yang di atas meja juga ikut bergetar ya. Selanjutnya ketiga itu ada namanya efek Doppler. Ya. Apa itu bunyi efek Doppler? Nah, bunyi dari efek Doppler itu adalah karena adanya gerakan yang relatif, maka frekuensi yang dibunyikan akan terdengar berbeda. Ya, jadi efek Doppler itu bunyinya karena adanya gerakan yang relatif, maka frekuensi yang dibunyikan dari suatu sumber bunyi akan terdengar berbeda nilai frekuensinya. Jadi tidak sama. Kalau sumber bunyinya contohnya 300 Hz, maka bisa saja yang didengar untuk bervariasi ya, bisa 200 Hz dan 100 Hz. Contohnya. Dari efek Doppler ini kita lihat rumusnya. FP sama dengan V plus minus PP V plus minus PS dikali Fs. VP sama dengan V plus minus VP per V plus minus Vs kali Fs, di mana Fp itu frekuensi pendengar, V itu kecepatan udara, Vs itu kecepatan sumber, Vp itu kecepatan pendengar, dan Fs adalah frekuensi sumber. Nah, ini frekuensi satuannya Hertz ya. Ini karena kecepatan meter per sekon, dan Hertz. Nah, di sini rumusnya ada plus minus ya. Ini artinya karena tadi definisinya ada gerakan yang relatif. Ini poin plus minusnya jika kecepatan plus minusnya menandakan jika sumbernya mendekati atau menjauhi pendengar, seperti itu, atau sebaliknya pendengar menjauhi atau mendekati sumber. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soalnya yuk. Oke, kita lihat contoh dari efek Doppler.
saling mendekati mobil yang melaju 15 meter per sekon. Jika klakson mobil dibunyikan sebesar 441 Hz dan laju bunyi di udara itu 330, maka frekuensi klakson yang didengar orang yang berlari adalah, jadi kalau bisa kita simpulkan, ini saling mendekati ya. Kalau kita gambarkan itu seperti ini. Di sini ada mobil. Ya. Orang yang berlari itu kecepatannya 5 meter per sekon, sementara mobil melaju dengan kecepatan 15 meter per sekon ya. Di sini dia membunyikan klakson. Nah, kita buktikan bunyi dari efek Doppler tadi ya. Katanya frekuensinya bisa lebih tinggi, lebih besar atau lebih kecil dari bunyi aslinya. Jadi di sini diketahui kecepatan pendengar itu 5 meter per sekon, kecepatan sumber itu 15 meter per sekon. Selanjutnya ada frekuensi sumber itu 441 Hz dan V kecepatan udara 330 meter per sekon. Oke, yang ditanya adalah frekuensi pendengar atau bunyi yang didengar oleh seseorang yang berlari itu. Maka kita jawab Fp sama dengan V plus minus Vp V plus minus Vs dikali Fs ya. Selanjutnya kita analisa dulu ini ya. Jadi karena pendengarnya itu mendekati sumber sehingga rumusnya menjadi plus. Dan juga sumber mendekati pendengar. Di sini ada catatan yang ini negatif ya. Vs. Oke. Setelah kita analisa rumusnya menjadi seperti ini. Jadi sebelum mengerjakan efek Doppler, soalnya dianalisa dulu sehingga kita tahu menggunakan yang plus atau minus pada Vp dan Vs-nya ya. Oke, selanjutnya kita masukkan 330 ditambah 5 per 330 dikurang 15 dikali 441 sama dengan 335 per 315 dikali 441. Jadi tinggal mengalikan dan membagikan saja ya. Maka hasilnya 468,9 Hz. Nah, karena di sini tidak ada 468,9, kita lihat optionnya, maka kita genapkan saja menjadi 469 ya adik-adik. Maka jawabannya adalah C. Oke, sekianlah untuk penjelasan kita hari ini dengan materi gelombang dan bunyi. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Jika masih ada adik-adik yang belum paham, silakan diskusikan di grup. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Bimbel Master ini manjada wajada. Wassalamualaikum